Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bergabung kembali di channel Al-Mu'awanah dalam kajian kitab kuning Tanqihul Qaul, di mana menerangkan tentang fadilah-fadilah amaliyah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita bergabungnya di channel ini menambah pengetahuan kita untuk memperbaiki diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua menjadi umat beliau dari dunia sampai akhirat berada dalam barisannya, di bawah bendera beliau, kita yang akan memperoleh syafaat dari beliau di hari kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita sampai kepada pembahasan al-babul hadi wa talasuna fi fadilati tarbiyatil aulad. Jadi sampai kepada bab yang ke-31 yang akan membicarakan tentang bagaimana keutamaan daripada tarbiyatil aulad, yaitu memelihara daripada anak. Karena bagaimana bahwa seorang orang tua akan diminta daripada pertanggungjawaban kelak nanti di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala atas kewajibannya ia terhadap anak-anaknya. Karena kedua-duanya, baik sang anak wajib juga taat kepada kedua orang tuanya, yang sebagaimana kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya. Tetapi sang anak pun juga punya hak terhadap orang tuanya, terutama di tarbiyah, di dalam mendidik daripada anak-anaknya. Karena ketika nanti sekalipun orang tua itu sendiri ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keasikannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia melupakan tentang kewajiban kepada anaknya untuk mendidik menjadi orang yang baik, orang yang soleh, maka itu nanti akan menghalangi orang tua tersebut dalam perjalanan menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-gulam ya'iqu anhu yawmas sabiq wa yusamma wa yumata anhul adha fa idza balagha 6 sinin adabah fa idza balagha 9 sinin azzala firasahu wa idza balagha 13 sanah duriba 'ala sholati wa idza balagha 16 sanatan zawwajahu abuhu summa akhadhu biyadihi. Artinya sabda beliau
bahwa sang anak ketika begitu lahir, maka salah satu kewajiban orang tua dan hak anak adalah untuk ya'iku anhu, dia mengakekah yaumas sabi', di hari ketujuh, ketika orang tuanya itu mampu. Maka begitu di hari ketujuh, wa yusamma, dan diberi nama dan juga diberikan atau dilaksanakannya daripada penyembelihan akikah. Karena satu pendapat ulama bagaimana bahwa akikah itu sendiri diwajibkan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin marhun, bahwa semua anak itu akan tergadi. Artinya ia tidak bisa mensyafaati daripada kedua orang tuanya sebelum daripada diberikan akikah itu sendiri. Karena ada orang tua, walaupun dia tidak menjadi orang yang pintar, tidak menjadi orang yang alim, tidak menjadi ahli ibadah, hanya dia sederhana, tetapi ketika anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka itu yang akan bagaimana mensyafaati orang tuanya kelak nanti di yaumil qiyamah, yang akan mengangkat derajatnya dan sampai bisa memasukkan ke surga. Tetapi sebaliknya, ketika sang anak itu sendiri menjadi anak pendosa, anak yang durhaka, tidak taat kepada agamanya, maka dikala itu orang tuanya sekalipun ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, tetapi orang tuanya itu sendiri akan terseret ke neraka karena ia lalai akan membimbing daripada anaknya ke jalan yang benar. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hari yang ketujuh ini saja, begitu anaknya lahir, bagaimana diberikan nama dan akikah, dan nama itu juga sebaik-baiknya, maka kewajiban orang tua memberikan nama yang baik kepada sang anak itu sendiri. Kenapa? Karena kelak nanti di yaumil qiyamah, bahwa orang akan dipanggil sesuai dengan namanya waktu di dunia. Nah, oleh karena itu sang orang tua ia berkewajiban untuk mencari nama untuk anaknya dengan nama yang baik. Dan dalam hal ini bagaimana agama menjelaskan bahwa sebenarnya sebaik-baik nama adalah nama yang diawali dengan abdu, seperti Abdullah, Abdurrahman. Tetapi kali ini atau saat-saat ini, bagaimana kadang orang Islam malu memberikan nama Islami, nama yang dianjurkan oleh agamanya. Dia lebih senang bagaimana meniru nama-nama di luar daripada Islam itu sendiri. Padahal bahwa nama itu juga adalah bagian daripada doa. Karena dari nama seseorang itu akan berdampak. Makanya kenapa Islam mengajarkan untuk memberikan nama-nama Islami? Karena akan berdampak. Ketika bagaimana dia bernama tidak Islami, maka ia pun akan mencari tentunya temannya. Ketika tumbuh remaja akan sesuai daripada namanya itu sendiri. Dan nanti dia akan malu bagaimana menunjukkan sebagai orang yang muslim karena dampak daripada nama itu sendiri. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa idza balagha sitta sinin adabah, dan ketika sang anak sudah berumur daripada 6 tahun, maka orang tua berkewajiban untuk bagaimana mengajar adab, etika, tata krama, untuk dia mempunyai sopan santun. Karena di akhir-akhir ini bagaimana di kalangan remaja sudah mulai pudar, mulai menipis daripada adab itu sendiri, etika dan tata krama itu sendiri. Padahal jauh-jauh sebelum Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya
menyampaikan al-haya su'batu minal iman, bahwa malu itu adalah syu'batu minal iman, cabang daripada iman. Nah, lalu kali ini atau saat-saat ini, bagaimana di kalangan remaja kita saat ini sudah menipisnya daripada budaya malu itu sendiri. Karena kekurangan sang orang tua pun juga mendidik kadang adab itu sendiri tidak dari dini. Seperti peribahasa mengatakan, pohon pun juga kalau kita tidak luruskan ia sejak masih kecil. Bagaimana orang yang menanam pohon, dia sampai mengambil kayu untuk meluruskan tanamannya yang masih kecil supaya menjadi lurus. Karena ketika dari kecil tanaman itu akan bengkok, maka tumbuh menjadi tanaman yang baik. Nah, itulah juga anak. Kalau kita tidak dari kecil mendidik dengan adab yang baik supaya tumbuh dia menjadi remaja yang berakhlakul karimah. Jamaah yang rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Wa idza balagatis asinin, dan ketika sang anak itu berumur 9 tahun, uzila firasuhu, maka sudah mulailah tempat tidurnya juga sudah mulai terpisah daripada tempat tidur orang tuanya. Wa idza balagha salasa asyarata sanatan, dan apabila sang anak sudah berumur 13 tahun, duriba ala sholati, maka ia dipukul kalau ia tidak mau mengerjakan daripada sholat 5 waktu. Nah, ini betapa pendidikan juga sangat penting. Bahkan sang orang tua bagaimana berkewajiban untuk mendidik, memberikan pendidikan kepada anaknya. Karena seperti tadi saya sampaikan, bahwa pengaruh atau apa yang dilakukan oleh sang anak akan berdampak sekali kepada orang tuanya. Seringkali dikisahkan oleh para alim ulama, bagaimana ketika orang tuanya sudah meninggal, lalu anaknya yang masih hidup di dunia ini dengan masih melaksanakan atau melakukan perbuatan maksiat, maka otomatis apa yang dilakukan oleh sang anak itu akan berdampak kepada orang tuanya yang sudah berada di alam barzah atau di alam kubur. Nah, inilah sehingga pentingnya bagaimana orang tua memberikan pendidikan yang baik. Dan dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menyampaikan dalam sebuah hadis, akramu auladakum wa ahsanu adabahum, artinya muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah dengan baik anak-anak kalian. Karena dari masa hidupnya pun juga orang tua akan menjadi harum namanya ketika mempunyai anak yang baik. Tetapi orang tua pun juga akan hancur namanya ketika dia juga mempunyai daripada anak-anak yang tidak baik. Maka sangat berpengaruh dari masa hidupnya di dunia sampai kelak nanti ketika sang orang tua sudah berada di alam barzah. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat ini sendiri. Jadi sang orang tua bagaimana harus memantau, bagaimana perhatian sang anak itu terhadap sholat 5 waktu. Karena di satu sisi lain, sholat 5 waktu akan menjadi barometer tentang keimanan seseorang, dan akan menjadi ukuran bagaimana orang itu baik dan tidaknya, diukur dari bagaimana seseorang itu memperhatikan sholatnya. Terutama kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita. Kalau dia sejak kecil sudah betapa memperhatikan waktu sholat, maka insya Allah anak itu akan tumbuh dewasa menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bagaimana akan taat kepada kedua orang tuanya. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sambungan hadis ini, wa idza balagha 16 sanatan zawwajahu abuhu, dan apabila sudah berumur
16 tahun, maka orang tua mempunyai bagaimana kewajiban untuk menikahkannya. Walaupun sekarang pemerintah sudah menerbitkan undang-undang umur perkawinan itu adalah 19 tahun. Awal-awal sebelumnya kalau sudah 16 tahun ke atas, 17 tahun sudah tidak dikatakan menikah dini. Tetapi yang terbaru adalah berumur 19 tahun. Karena pemerintah juga mempunyai program untuk sekolah yang 12 tahun. Artinya minimal atau sudah ditanggung pendidikan warga Indonesia ini sampai SMA dan sederajatnya. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga masih ada peran bagaimana orang tua untuk mencarikan pasangan untuk anaknya. Mencari dalam satu artinya untuk kebaikan, dalam untuk agamanya, bukan hanya melirik bagaimana yang akan mendampingi kehidupan anaknya itu hanya dalam kehidupan sesaat, yaitu adalah kehidupan dunia semata. Tetapi mencari pendamping, memilih orang tuanya untuk akan bisa menyelamatkan kehidupan dunia sampai akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya. Karena betapa sangat pentingnya mendidik daripada anak-anak. Karena bagaimana juga kemajuan Islam pun juga akan ditentukan bagaimana terhadap generasi-generasi yang akan datang. Jamaah al-mu'awanah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Untuk penutup, saya akan sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati daran yuqalu lahu darul farah la yadkhuluha illa man farahal yatamal mu'minin. Artinya sesungguhnya di dalam surga itu ada satu daron, satu tempat yang dikatakan tempat itu tempat kebahagiaan. Dan di situ tidak akan masuk kecuali orang-orang yang biasa. Dia selalu membuat kesenangan kepada anak-anak. Di sini diterangkan anak yatim. Di dalam satu riwayat lain terhadap anak-anak. Sehingga pantaslah di tempat-tempat ibadah sekarang pun juga didesain dengan sedemikian rupa untuk bagaimana membuat supaya anak-anak itu akan betah tinggal di tempat ibadah, supaya sejak kecil, sejak dini dia sudah bagaimana betah di tempat-tempat ibadah. Dan inilah kelebihan daripada orang yang membuat anak-anak yang gemar bagaimana ia membuat bahagia anak-anak, maka Allah telah menyediakan satu tempat keistimewaan di dalam surga. Bahkan dalam riwayat lain, ketika seorang orang tua membawa makanan pulang untuk tujuan anak dan istrinya, maka selama perjalanan itu dosa-dosanya akan berguguran. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang-orang tua yang menjadi panutan bagi anak-anak kita, yang bisa mendidik daripada anak-anak kita ke jalan yang benar, sehingga kita digolongkan bahwa menjadi keluarga yang baik, bukan saja keluarga di dunia, tetapi juga keluarga yang akan sampai kepada tujuan akhir kehidupan akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, kesehatan, kita akan berjumpa dan bergabung kembali di channel Al-Mu'awanah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.